Saudara-saudara yang terkasih, Salam Aleihim Kafirim, salam sehat sejahtera, kebahagiaan, damai sejahtera, keberhasilan, keberuntungan bagi saudara semua. Jemaat Ben Elohim Yahweh yang diberkati. Pada saat ini kami mau sampaikan tentang nama Jehovah yang menyesatkan, asal-usulnya bagaimana. Sehingga banyak orang yang tersesat dengan nama Yehovah atau Yehova ini untuk menggantikan nama yang benar Yahweh. Mari saudara-saudara kita ikuti tutorial berikut supaya kita diberkati di jalan yang benar. Selamat sampai sama jam nanti bersama Tuhan Sang Juru Selamat kita. Selamat menikmati, Tuhan berkati. Saudara pasti pernah mendengar atau membaca kata Yehovah atau Jehovah. Dan pada umumnya orang-orang mengatakan bahwa kata Yehovah atau Jehovah itu sama saja dengan istilah nama Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Dan mereka mengatakan itu sama saja. Yehovah sama Yahweh itu sama saja. Benarkah demikian, saudara-saudara? Ternyata saudara-saudara, setelah kami selidiki dengan seksama, itu tidak sama, saudara-saudara. Sebenarnya kata Yehovah itu merupakan suatu istilah hasil rekayasa manusia yang sangat keliru. Rekayasa itu dilakukan oleh tokoh-tokoh rohaniwan tertentu. Ya. Namun akibat publikasi yang gencar selama bertahun-tahun dari generasi ke generasi, penggunaan nama Yehovah tersebut sudah sangat meluas di kalangan umum. Pada kesempatan ini saudara-saudara, kami mau membuktikan dengan banyak tulisan-tulisan para ahli yang mengerti saat itu tentang asal usul perekayasaan nama Yehovah yang sangat menyesatkan itu. Nah, di sini kami akan berikan beberapa bukti saudara-saudara dari ensiklopedia atau tulisan-tulisan dari tokoh-tokoh tertentu yang mengerti tentang asal-usul tentang nama Yehovah ini. Yang mula-mula saya akan bacakan saudara-saudara dari sumber-sumber orang-orang Yahudi. Antara lain dari kitab Jewish Encyclopedia yang diterbitkan pada tahun 1901. Demikian saudara-saudara isinya, ya. Nama Yehovah secara umum dipresentasikan dalam terjemahan-terjemahan modern sebagai Jehovah yang sebenarnya secara ilmu kebahasaan sangat tidak mungkin. Jadi di sini masalahnya tulisan kalau Indonesia Yehovah atau bacanya Yehovah. Kemudian kalau dibaca secara umum itu bacaannya adalah tulisan Yehovah atau tetragrammaton, itu bacanya adalah Yahweh, ya. Itu secara ilmu kebahasaan sangat tidak mungkin kalau diubah dengan nama Jehovah. Di bagian lain dari ensiklopedia yang sama dinyatakan istilah Jehovah secara umum dicetuskan dan digunakan oleh Paus Leo ke-10. Kemudian Peter Galatin yang digunakan lebih lanjut oleh Fagius Dracius van der Drisse yang hidup antara tahun 1550 sampai 1616. Van der Drisse inilah yang pertama kali menganggap bahwa pencetus istilah Yehovah adalah Peter Galatin.
Sejak zaman Van de Driese, penggunaan istilah Yehova diterima secara umum. Kemudian dalam kitab Jewish Encyclopedia Universal itu dikatakan, saudara, selama abad pertengahan para pelajar Kristen yang belajar bahasa Ibrani telah secara keliru melafalkan tetragrammaton Yod-Heh-Wah-He beserta imbuhan tanda-tanda vokal yang ada di sekitar kata Yod-Heh-Wah-He tersebut sebagai Jehovah. Istilah Yehova yang sampai sekarang masih digunakan dalam terjemahan kitab suci Kristen dan buku-buku doa Kristen tersebut sesungguhnya merupakan suatu kesalahan transliterasi. Dan kata itu sendiri tidak mempunyai makna sama sekali. Selanjutnya, saudara-saudara, pada tahun 1962, The New Bible Dictionary mempublikasikan suatu artikel yang ditulis oleh G.T. Manley dari Christ College mengungkapkan demikian, saudara-saudara. Kata bahasa Ibrani Yahweh biasanya diterjemahkan sebagai Adonai dan kadang-kadang juga Jehovah. Asal-usul dari istilah Yehova adalah sebagai berikut. Teks bahasa Ibrani tidak divokalisasikan. Pada waktu tetragrammaton Yod-Heh-Wah-He dipandang terlalu suci untuk diucapkan, kata Adonai digunakan sebagai gantinya. Jadi ketika orang menjumpai istilah Yod-Heh-Wah-He, dia akan mengucapkannya sebagai Adonai. Dan ketika orang kemudian menggabungkan konsonan-konsonan Yod-Heh-Wah-He dengan tanda-tanda vokal yang terdapat dalam kata Adonai, diperolehlah istilah Yehova. Istilah Yehova tersebut diatestisasikan untuk pertama kalinya kira-kira pada awal abad ke-12 sesudah Masehi. Selanjutnya, Dictionary of the Bible yang dieditor oleh Jim Hastings itu mengatakan demikian, saudara. Pelafalan istilah Jehovah tidak memiliki otoritas sama sekali dan baru muncul pada akhir abad pertengahan. Istilah itu digunakan sebagai usaha memvokalisasikan tetragrammaton, yaitu Yod-Heh-Wah-He, dengan menggunakan tanda-tanda vokal yang ditempatkan di bawah huruf Yod-Heh-Wah-He tersebut yang dilakukan oleh para penulis kitab pada waktu itu. Padahal vokal-vokal tersebut sama sekali tidak tepat untuk digabungkan dengan kata Yod-Heh-Wah-He. Berikutnya bukti yang lain bahwa kata Jehovah adalah rekayasa orang-orang tertentu yang menentang nama suci Sang Pencipta langit dan bumi, yaitu Yahweh. Kita lihat lagi, saudara, dari The New Catholic Encyclopedia yang diterbitkan pada tahun 1967. Demikian, saudara-saudara, Yehova adalah suatu bentuk keliru dari nama suci Yahweh. Istilah Yehova pertama muncul dalam naskah yang ditulis pada abad ke-13 sesudah Masehi. Bentuk umum seperti itu, jadi bentuk nama seperti itu muncul karena adanya kesalahan dalam memahami pesan tersirat dari para penulis Yahudi yang sesungguhnya sedang berusaha untuk mencegah agar orang-orang Yahudi tidak melafalkan nama suci tersebut sebagaimana adanya, karena pada saat mereka melafalkan nama suci tersebut sebagaimana adanya, hal itu berarti mereka menajiskan nama suci itu. Nah, itu ada di dalam buku Talmud Yahudi, saudara-saudara, itu menentang nama Yahweh. Alkisah kira-kira 3 abad sebelum Masehi, timbul suatu kebiasaan di kalangan orang-orang Yahudi untuk melafalkan nama suci
Yahweh sebagai Adonai atau Elohim. Ketika tanda-tanda vokal diperkenalkan, para penulis kitab Yahudi kemudian membubuhkan tanda-tanda vokal yang diperuntukkan bagi nama Adonai ke dalam kata Yod-Heh-Wah-He. Selama kurun waktu itu, pelafalan dari nama Yahweh telah dilupakan orang. Nama cangkokan yaitu Yehova kemudian diciptakan orang sebagai gantinya akibat dari terjadinya pelafalan salah atas istilah Yod-Heh-Wah-He yang sudah dibumbui dengan tanda-tanda vokal dari kata Adonai tersebut. Pelafalan salah itu terjadi karena bunyi vokal pertama A diucapkan sebagai E. Maksudnya Yah, dia lafalkan Yeh. Penggunaan istilah Yehova meluas di kalangan bangsa-bangsa berbahasa Inggris karena istilah itulah yang digunakan dalam kitab Keluaran 6 ayat 3 dari kitab suci versi King James. Dalam versi modern digunakan istilah Lord, huruf kapital semua, yaitu Yahweh, bagi sebutan nama suci Yod-Heh-Wah-He. Saudara-saudara yang terkasih, selain dari berbagai contoh tersebut di atas, ada satu lagi saudara, pandangan yang sangat menentang digunakannya nama Jehovah seperti yang kita temukan dalam Emphasized Bible. Dalam kitab tersebut, Dr. Joseph Bryan Rotterdam, ini terbitan tahun 1959, menerangkan mengapa dia menolak menggunakan nama Jehovah dalam terjemahannya. Ini pendapatnya saudara. Mengapa tidak dalam bentuk Jehovah? Apakah kata itu kurang enak didengar? Bukan itu masalahnya. Kata itu cukup baik. Apakah kata itu tidak digunakan secara luas? Kata Yehova memang masih digunakan secara luas untuk membantu selama masa transisi. Apakah kata itu tidak dimuliakan dan ditinggikan melalui berbagai kidung gerejani dan berbagai memori suci? Tidak diragukan dan tidak dapat disangkal bahwa kata Yehova memang cukup ditinggikan melalui berbagai kidung gerejani. Lalu mengapa kata tersebut tidak bisa diterima? Bukan itu masalahnya. Kata tersebut justru sangat sudah dikenal, dapat diterima dan siap diadopsi. Tetapi alasan-alasan utama mengapa sebaiknya kita tidak menggunakan kata tersebut, yaitu karena kata itu, yaitu Yehova, menyandang predikat yang sangat kurang menyenangkan. Kata yang menyimpang bentuknya. Faktanya saudara memang membuktikan bahwa predikat-predikat yang disandang oleh kata Yehova tersebut benar adanya. Dan orang juga membenarkan bahwa dalam terjemahan bebas kata tersebut tidak atau jangan digunakan. Apakah fakta-fakta tersebut? Pertama, dari segi usia kata pelafalan nama Jehovah baru dikenal tahun 1520 ketika kata itu diperkenalkan oleh Galatinus atau Peter Galatin tadi ya, dan yang ditentang oleh Le Mercier, J. Drusius, dan L. Capellus karena dianggap tidak sesuai dengan kaidah tata bahasa dan tidak sesuai dengan kebenaran sejarah. Kedua, dari segi bentuk kata, kata Jehovah terbentuk akibat kekeliruan penulisan dan pelafalan dari kombinasi nama suci Yod-Heh-Wah-He atau YHWH dengan tanda-tanda vokal yang terdapat dalam kata Adonai dan yang kemudian ditransfer
ke dalam bahasa Inggris. Orang-orang Yahudi menggabungkan Yod-Heh-Wah-He atau YHWH dengan tanda-tanda vokal dari kata Adonai tersebut dalam rangka menghindari penyebutan nama suci Yahweh. Mereka menghindari penyebutan nama suci Yahweh akibat kesalahan dalam memaknai firman Yahweh yang tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 7 dan kitab Imamat 24 ayat 16. Penggabungan Yod-Heh-Wah-He atau YHWH dengan vokal-vokal dari kata Adonai menjadi Yehova itu sama hibridanya dengan mengeja nama Germani atau Germany dengan vokal dari kata Portugal sehingga menjadi istilah Gurmuna. Penggunaan kata Jehovah yang memiliki bentuk yang sangat menyimpang dari kaidah tata bahasa tersebut baru dilakukan pada tahun 1520 sesudah Masehi. Oleh karena itulah orang-orang Yahudi tidak bertanggung jawab atas terjadinya kekeliruan tersebut. Tujuan orang-orang Yahudi mencantumkan tanda vokal pada kata Yod-Heh-Wah-He adalah semata-mata untuk mengingatkan para pembaca Yahudi agar mereka mengucapkan kata Yod-Heh-Wah-He dengan tanda-tanda vokal tersebut sebagai misalnya Adonai, Elohim, ya, Hashem, dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, dari bukti-bukti dan testimoni serta berbagai tulisan para penulis ahli yang menyajikan suatu spektrum yang luas tentang seluk-beluk Kristen Yudea, dapat disimpulkan bahwa nama Jehovah merupakan suatu nama yang baru dikenal, yaitu pada abad pertengahan. Nama itu tercipta akibat terjadinya suatu kekeliruan dan kebodohan yang tercermin dalam tindakan menggabungkan secara menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku antara nama suci Yod-Heh-Wah-He dengan vokal-vokal dari kata Adonai. Istilah Jehovah merupakan istilah yang tidak pernah digunakan sebelumnya, sekalipun oleh seseorang yang pengetahuannya tentang kitab suci sangat dangkal. Walaupun sebagian besar dari para ahli tersebut tidak mengakui pernyataan Yosefus ya, bahwa tetragrammaton Yod-Heh-Wah-He atau YHWH yang membentuk nama suci tersebut bukan huruf-huruf konsonan melainkan huruf-huruf vokal. Mereka tidak meragukan lagi bahwa pelafalan nama suci tersebut bukan Jehovah, sebagaimana yang dikatakan oleh almarhum G.T. Manley dari Christ College sebagai berikut. Secara terus terang, Yahweh adalah satu-satunya nama Elohim, Bapa surgawi kita. Dalam kata pengantar dari A New Translation of the Bible yang ditulis oleh James Moffat, itu menyatakan begini, saudara. Secara terus terang, nama ini tetap harus disebut Yahweh. Meskipun para pembaca modern lebih mengenal bentuk salahnya dari nama tersebut, yaitu Jehovah. Sekiranya versi ini ditujukan bagi mahasiswa yang ingin mencari kebenaran asli dari nama suci tersebut, tidak perlu diragukan lagi apapun tercetaknya, nama itu tetap Yahweh. Inilah saudara-saudara pengertian tentang nama Jehovah yang sangat keliru, sangat menyesatkan. Jadi kata Yahweh, yaitu nama satu-satunya Elohim yang menciptakan langit dan bumi, sangat berbeda, bahkan bertentangan dengan nama Yehovah atau Yehowa. Nama Yehovah atau Jehovah
benar-benar salah, buatan manusia, dan sangat menyesatkan. Jangan diikuti saudara-saudara, buang nama itu. Yang benar katakan sesuai kitab suci dalam bahasa aslinya, Yahweh. Yahweh itulah sesembahan Abraham, sesembahan Ishak, dan sesembahan Yakub, Tuhan semesta alam yang menjadikan langit dan bumi. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Saudara-saudara, berkat Bapa, Roh Kudus turun atas saudara.